Bacaan liturgi Senin 12 Agustus 2024, Hari Biasa Pekan Biasa ke-19. Perayaan fakultatif Santa Yohana Francisca dari Chantal. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Pada tahun kelima, sesudah Raja Yoyakin dibuang, pada tanggal 5 bulan keempat, Tuhan bersabda kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku. Aku melihat angin badai bertiup dari utara, membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat. Dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah api itu kelihatan seperti swasta mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada sesuatu yang menyerupai 4 makhluk hidup dan nampaknya seperti manusia. Kalau mereka berjalan, ku dengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala di atas kepala mereka. Di atas cakrawala di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai tahta, yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atasnya ada sesuatu yang kelihatan seperti rupa manusia. Dan bagian yang menyerupai pinggang sampai ke atas, aku lihat seperti swasta mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari bagian yang menyerupai pinggang itu sampai ke bawah, aku lihat api yang dikelilingi sinar, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya itu. Demikianlah penglihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala melihatnya, aku sujud menyembah. Lalu ku dengar suara Dia yang bersabda. Sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, bangun dan berdirilah. Aku hendak berbicara dengan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat yang tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Pujilah Tuhan, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah memanggil kita agar
agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak Bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.